Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mardiana. Saya dari akuntansi 4B akan menjelaskan serangkaian materi analisis laporan keuangan. Untuk itu langsung saja ke seri yang pertama, yaitu di sini ada neraca. Neraca konsolidasi dari perusahaan PT Indofarma Persero. Sebelumnya, kita download terlebih dahulu laporan tahunan PT Indofarma Persero di website idx.co.id. Kemudian direkap ulang di Excel, kita mengambil laporan keuangannya yaitu tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Selanjutnya, itu di slide 2, ada laporan laba rugi konsolidasi PT Indofarma Persero tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sama ini juga didapatkan dari laporan tahunan perusahaan PT Indofarma Persero yang didapatkan dari website idx.co.id. Selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan rasio. Analisis perbandingan rasio yaitu merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Dari analisis rasio di sini ada 4 yang dihitung. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Yang kedua yaitu rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, adapun rasio likuiditas yaitu ada current ratio, exit test ratio, cash ratio, working capital to total asset ratio. Adapun rumus-rumusnya dan nilai-nilai yang didapatkan ini didapatkan dari laporan neraca dan laba rugi. Sama, begitupun dari exit test ratio, cash ratio, dan working capital to total asset ratio. Selanjutnya itu rasio leverage, ada total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long term debt to total equity ratio, dan term interest earner ratio. Sama nilai-nilai ini didapatkan dari neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu tugas PowerPoint. Yang selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size yaitu analisis persentase per komponen teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan baik yang ada di neraca maupun laba rugi. Kita mulai dari neraca konsolidasi dulu ya. Kita pindahin dulu dari neraca konsolidasi, kemudian untuk mencari common size, kita di neraca itu kan ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, ekuitas. Nah, untuk mencari common size-nya itu untuk aset lancar, nah di sini kan ada kas dan setara kas. Dan untuk mencari common size dari kas dan setara kas itu, kita harus menggunakan rumus jumlah aset dibagi dengan kas dan setara kas dikali dengan 100%. Nah, hasilnya yaitu 20%. Bisa, dan misalnya kita mau mencari uang muka pembelian. Jadi kita menghitungnya dengan uang muka pembelian dibagi dengan jumlah aset. Nah, hasilnya yaitu 1%. Begitupun dengan
2016, 2017, 2018, 2019 sama seperti itu. Dan untuk liabilitas jangka pendek itu bisa mencari dengan cara untuk misalnya kita mencari pinjaman jangka pendek. Nah, atau rumusnya itu yaitu jumlah jangka pendek dibagi dengan jumlah ekuitas. Nah, jadi hasilnya itu 16%. Nah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi PT Indofarma untuk mencari common size, untuk mencari penjualan bersih, untuk mencari beban pokok penjualan, yaitu kita bisa menggunakan rumus beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih hasilnya 80%. Begitupun dengan seterusnya sama seperti itu. Selanjutnya yaitu analisis tren. Analisis tren yaitu analisis tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Dengan menggunakan angka indeks, akan dapat diketahui kecenderungan atau tren atau arah dari posisi keuangan. Apakah meningkat, menurun, atau tetap. Di sini ada neraca konsolidasi PT Indofarma. Nah, untuk mencari analisis tren untuk tahun 2015, kenapa di sini hasilnya 100% semua? Karena di tahun 2015 itu merupakan tahun dasar. Nah, jadi hasilnya 100%. Beda dengan di tahun 2016, ketika kita mau mencari analisis trennya itu, misalnya kita mau mencari analisis tren dari kas dan setara kas, kita bisa menggunakan rumus dengan pembagian kas dan setara kas dibagi dengan tahun dasar, yaitu tahun 2015 dengan ini tahun sebelumnya, jadi hasilnya 18%. Sama begitupun dengan tahun 2017, 2018, 2019, rumusnya sama seperti tersebut. Nah, di sini ada analisis neraca, ada subakun jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas dan ekuitas. Ini didapatkan dari hasil yang tadi cuma dipindahin saja. Nah, ini ada grafiknya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi untuk mencari analisis trennya. Rumusnya sama seperti yang tadi di neraca. Dan ini analisis tren laporan laba rugi subakunnya penjualan bersih, laba rugi usaha, laba rugi sebelum pajak, laba rugi tahun berjalan, laba rugi komprehensif tahun berjalan. Nah, ini dari hasil-hasil ini cuma dipindahkan aja. Dan ini merupakan tabelnya. Dan selanjutnya yaitu analisis DuPont. Analisis DuPont yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengambilan atas ekuitas atau return on equity (ROE). DuPont Analysis merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan atau bisnis. Nah, kita carinya itu per tahun. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya yaitu analisis
analisis cross section, yaitu perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan satu perusahaan. Jadi untuk lebih bagusnya lagi bisa beberapa perusahaan. Nah, di sini ada listed share atau saham yang beredar. Nah, di sini kan ada, ini didapat dari laporan tahunan. Cukup dipindahkan dari laporan tahunan. Di sini juga ada total ekuitas, nilai buku, ekuitas dibagi listed share dalam mata uang rupiah, dan hasilnya segitu. Terus ada return of asset. Ini tabelnya. Terus selanjutnya yaitu analisis time series, yaitu metode peramalan dengan menggunakan analisis plot hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Nah, di sini perusahaannya itu merupakan sektor farmasi. Dari sektor farmasi itu ada beberapa perusahaan seperti Daria Varia Laboratoria, Indofarma, Kimia Farma, Kalbe Farma, Merck Indo, terus Pidram Farma, terus ada Merck Sabdom Farma, industri jamu dan farmasi Sido muncul, Parpros, dan Temposcan Tesbik. Nah, di sini ada ROA industrinya, dan ini merupakan tabel. Terus yang selanjutnya yaitu ada analisis CSR. Analisis CSR yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini merupakan analisis CSR yang didapatkan dari laporan keberlanjutan dari perusahaan PT Indofarma Persero. Nah, di sini ada 1, 0, 1, 3, 2. Nah, ini merupakan artinya itu untuk 0 itu tidak mengungkapkan pertanggungjawabannya terhadap lingkungannya, dan sedangkan untuk hasil 1 itu perusahaan tersebut mengungkapkan, tapi hanya deskripsinya saja. Terus yang selanjutnya yaitu yang kedua, perusahaan tersebut mengungkapkan dengan deskripsi dan tabel. Yang ketiga itu memberikan deskripsi, tabel, grafik, juga foto atau reward atau lebih lengkap lah untuk hasil 3. Adapun di sini keterangan dari total tabel itu 1 sampai 20 sangat rendah, 20 sampai 40 rendah, 40 sampai 60 sedangkan 60 sampai 79 tinggi. Nah, untuk kesimpulan dari CSR PT Indofarma Persero itu, total pengungkapan PT Indofarma pada tahun 2014 yaitu 35, yang berarti PT Indofarma belum sesuai dengan standar pengungkapan karena masuk ke tingkat pengungkapan terendah. Terus untuk tahun 2016, maaf ini salah tahunnya, sama untuk 2016 masih pengungkapannya sangat rendah, 2017 juga rendah, 2018 juga rendah, 2019 juga rendah. Jadi bisa disimpulkan PT Indofarma pengungkapan CSR-nya itu masih terbilang rendah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.